Shalom saudara, terima kasih karena terus setia bersama kami di channel ini. Dan terima kasih juga karena tetap setia bersama-sama untuk mengadakan ibadah. Walaupun kita di tempat yang berlainan, namun kita tetap mempunyai hati yang sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Oke, pada minggu ini saya yakin dan percaya kita menghadapi banyak kesulitan. Namun saya yakin Tuhan Yesus beserta kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Oke saudara, mari kita ambil masa ini untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kita, biar hati kita tetap percaya dan biar hati kita tetap terbuka untuk mendengarkan firman-firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti. Kita mempersilakan Broderius untuk doa syafaat. Silakan. Shalom semuanya. Mari pada saat ini kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami di dalam keadaan yang sehat, sejahtera oleh karena di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, kami tetap memuji kebesaran-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu yang agung. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin gereja dari peringkat pusat SIB Semenanjung hingga ke peringkat kepimpinan gereja lokal. Bapa yang di surga, tolonglah mereka untuk selalu rajin dan setia di dalam jabatan. Selalu ingat akan kesejahteraan rohani dan kawanan domba. Tanamkanlah pada setiap hati mereka suatu keinginan mengenal firman-Mu lebih baik dengan sungguh-sungguh dan mendalam, supaya mempersembahkan waktu dan energi untuk persiapan rohani setiap hari. Dan juga Tuhan, bagi kesehatan mereka juga kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami terus mau berdoa bagi Reverend Jumi sebagai pastor gereja SIBBI dan keluarganya, agar Tuhan berkat-Mu dicurahkan ke atas hidup mereka, sehingga mereka memiliki perspektif yang benar dan bijaksana. Dan kami mohon semua ini Tuhan, kami serahkan keluarga ini dan Reverend Jumi sebagai pastor gereja SIB ke dalam tangan-Mu. Dari segi kesehatan mereka dan kecukupan mereka Tuhan, supaya Tuhan Engkau campur tangan dalam keluarga ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi para petugas-petugas PKP seperti polis, tentara, rela, sukarelawan, dokter, nurse, dan lain-lain jabatan Tuhan, agar sentiasa berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ada kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kesabaran di dalam berhadapan dengan situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan dan penuh kesabaran Tuhan, karena di dalam keadaan seperti ini Tuhan, yang melanda satu dunia Tuhan, yang sangat-sangat menguji baik kesabaran kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus berada di dalam perlindungan kami Tuhan, dan Engkau terus memberikan kami kekuatan, dan Engkau terus memberikan kami kesabaran Tuhan di dalam apapun penugasan yang dihadapi oleh barisan-barisan frontline ini Tuhan. Juga Tuhan, kami juga terus berdoa bagi penduduk negara Malaysia agar tetap patuh dan menghormati ketetapan gereja dan kerajaan dalam penguatkuasaan PKP ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan semua penduduk negara Malaysia, supaya Tuhan, apa yang telah diperintahkan oleh kerajaan Malaysia, supaya mereka dapat mematuhi dan terus dapat mengurangkan risiko ataupun dan terus mengurangkan kluster-kluster yang baru yang berjangkit ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mendoakan kerajaan Malaysia agar sentiasa diberi hikmat dan menangani cabaran ekonomi
agar ada campur tangan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, bagi negara Malaysia ini kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik dalam Perdana Menteri Tuhan Malaysia ini kami menyerahkan-Mu Tuhan, supaya Engkau berikan dia kebijaksanaan dan kesabaran serta kekuatan dan juga kesehatan di dalam menangani pandemik COVID-19 yang tidak menentu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi anak-anak-Mu Tuhan di seluruh Malaysia ini Tuhan, kami percaya bahwa tidak berhenti-henti untuk berdoa supaya Tuhan COVID-19 ini dapat dihentikan dengan kadar segala Tuhan. Tuhan, inilah permohonan doa kami, dan kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu, dan kami bersandar penuh kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih untuk doa syafaat yang dibawakan oleh Bro Darius. Oke, seterusnya mari kita masuk dalam ruangan pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Sis Sandra and the team. Jom. Baiklah, shalom kepada jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini. Sekali lagi, mari saja kita jemaat Tuhan, boleh berdiri ataupun duduk. Mari kita puji Dia dengan beberapa pujian. Pertama sekali, bangkit serukan nama Yesus. Kita percaya Allah kita sungguh luar biasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. kita percaya nama Yesus begitu kuat dan berkuasa. Nama Yesus
Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama untuk memuji Tuhan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita sembah Dia dengan sebuah penyembahan, yaitu hati hamba. Kita sembah dengan sikap doa kita dan dengan penuh kerendahan hati. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku.
ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama dalam ibadah secara online. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya dalam pendengaran bahkan pemberitaan akan firman-Mu, biar kami benar-benar mengalami hati Kristus pada pagi ini. Kami undang Roh-Mu Tuhan mengambil tempat sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-2b sehingga kepada ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2b sehingga kepada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa.
Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seorang hamba Tuhan namanya Timotius, yang sedang melayani pada waktu itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau ajaran Yesus Kristus. Nah, saya menarik tema yang sederhana berbicara tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Ibadah disertai rasa cukup. Ibadah yang bagaimana yang disertai dengan rasa cukup? Rasul Paulus mengajar kepada Timotius. Salah satu daripada ajaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius adalah pribadi Timotius sendiri, supaya Timotius mengenal kehidupannya, bahkan mengerti, bahkan tahu bagaimana dia mengendali kehidupannya sebagai seorang pelayan Kristus, sebagai hamba Kristus, untuk menyampaikan kebenaran, sehingga kebenaran itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Timotius. Nah, bagian ini adalah Rasul Paulus mengajar kepada Timotius supaya kehidupan Timotius benar-benar berdasarkan kebenaran atau ajaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11, Yesus pernah mengajar para murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Salah satu dari bagian yang Yesus ajarkan adalah di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita perhatikan dari permulaan dari doa Yesus, berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang Yesus ajarkan di bagian ini? Saya menarik poin yang pertama, yaitu berdasarkan nasihat Tuhan. Apa yang disampaikan Rasul Paulus adalah berdasarkan nasihat Tuhan. Ibadah yang rasa cukup dalam kehidupan setiap umat Tuhan, bahkan khususnya kepada Timotius pada waktu itu, adalah berdasarkan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan yang diberikan atau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Matius pasal 6 ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oh, Yesus mengajar kehidupan para murid-muridnya pada waktu itu, supaya mereka hidup dalam kecukupan atau merasa cukup pada hari itu, bahkan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ketiga, apa yang Yesus ajarkan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Artinya
Yesus begitu mengerti keperluan setiap pribadi, setiap orang secukupnya, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan apa yang dia perlukan pada hari itu. Kata secukupnya di sini adalah di luar cara pikir kita. Apa yang Tuhan Yesus tahu, apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita terjadi dalam kehidupan kita. Itu makanya Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga sesuai dengan kecukupan kita. Apa yang Allah Bapa kehendaki, apa yang Allah Bapa perhatikan dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya selalu Dia mencukupkan. Inilah yang Yesus ajarkan. Bahkan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ibadah yang merasa atau menikmati berkat-berkat Tuhan adalah berdasarkan nasihat Tuhan, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekalipun kita punya Allah, itu adalah Allah yang kaya, Bapa kita adalah Bapa yang kaya. Dia tidak akan mencurahkan, bahkan melempar segala kekayaan surgawi, bahkan kekayaan, bahkan berkat-berkat atas kita. Kenapa Tuhan Yesus mengajar kita bicara tentang secukupnya? Supaya kita belajar mengucap syukur, supaya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Bapa, sumber dari segala kecukupan kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur karena Yesus selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Puji Tuhan. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak gereja yang begitu tertekan, bahkan begitu merasa bahwa sesuatu seolah-olah itu terlalu sulit, sukar di mata kita. Tetapi di mata Yesus segala sesuatu Dia cukupkan tepat pada waktunya. Nah, mari kita perhatikan. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang keempat, kenapa terjadi krisis dalam gereja pun? Kenapa terjadi pertentangan? Karena dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang berkata, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilap kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Bukankah hal ini terjadi di mana-mana hari-hari ini? Termasuk juga di gereja. Krisis yang selalu ada di gereja adalah bicara tentang uang. Kalau disentuh saja tentang uang atau harta dalam gereja, menjadi krisis sebuah persoalan besar. Sehingga Rasul Paulus menegur dengan keras. Seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya adalah mencari-cari soal. Inilah krisis yang terjadi. Krisis keuangan. Pertentangan dari segi keuangan. Mencari-cari soal. Permasalahan-masalah. Sehingga terjadi apa? Pertentangan, bersilap kata, ada krisis terjadi di dalam kepemimpinan gereja-gereja. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, teguran Rasul Paulus ini disampaikan kepada Timotius supaya disampaikan kepada jemaat di Efesus, bahkan di bawah pimpinan Timotius pada waktu itu. Kenapa terjadi pertentangan? Apa yang nampak di dalam kehidupan sehingga ketika tidak lagi berdasarkan ajaran nasihat Tuhan, yaitu akan menyebabkan ada kedengkian,
ada gereja yang dengki dengan gereja ini. Bahkan ada gereja yang berlawanan atau dengan kata lain bersaing. Suka bersaing dengan gereja ini dan itu. Itu bicara tentang kedengkian. Tidak heran ada juga jemaat-jemaat lari ke gereja ini karena gereja ini kaya. Bahkan gereja ini punya fasilitas di gereja begitu berkecukupan. Peralatan di gereja semuanya ada. Terjadi pertentangan, saling mendengki satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau di luar nasihat Tuhan atau ajaran Kristus, maka ini yang berlaku. Ada kedengkian terjadi, cedera, saling menuduh satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling menuding tangan satu dengan yang lain, percederaan, pertentangan, ada fitnah terjadi. Ini persoalan bukan saja pada zaman Rasul Paulus, tetapi sampai zaman gereja-gereja Tuhan sampai sekarang. Inilah pertentangan, persoalan terjadi. Kalau di luar ajaran Kristus, terjadinya fitnah, terjadinya pertentangan, pergaduhan, hanya oleh karena uang saja. Ada rasa curiga. Inilah sikap-sikap yang akan muncul ketika di luar ajaran Kristus. Ketika tidak merasa cukup dalam segala sesuatu, bahkan tidak mengandalkan apa yang Yesus katakan. Kita bersyukur dalam gereja SIB Bandar Ipo, gereja yang sederhana, gereja yang kelihatannya tidak punya apa-apa, karena kita selalu bergantung kepada Kristus. Dia adalah kepala gereja yang selalu mengajar kita tentang hal kecukupan. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan selalu mengajar saya dan kita semua sebagai umat kesayangan Kristus. Kalau kita perhatikan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-5 berkata, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang hilang kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Saya percaya kita tidak akan pernah berpikir sedemikian. Sampai ada pertentangan, pergaduhan, ada krisis oleh karena gara-gara harta, ya. Ada pertentangan sehingga dikatakan Rasul Paulus kan orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, hanya terarah kepada hal-hal kebendaan, terarah pada hal-hal harta. Gereja, ada gereja yang terlalu kaya, bahkan ada gereja yang jutawan, tapi tidak punya misi, tidak punya penjangkauan jiwa-jiwa. Ini adalah gereja hanya memperkayakan dirinya. Dan tidak heran kalau terjadi pertentangan sedemikian, karena kehilangan kebenaran. Ada suatu krisis terjadi di tengah-tengah kepemimpinan. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang mengira, kata Rasul Paulus, ibadah itu adalah menjadi suatu sumber keuntungan. Saya percaya bahwa umat Tuhan yang sejati, umat Tuhan yang mencari Tuhan, bukan suatu fokus kita mencari berkat dalam ibadah, bukan mencari satu keuntungan dalam ibadah, tetapi benar-benar kita mengandalkan ajaran Kristus. Ajaran Yesus itu adalah hidup sesuai dengan
secukupnya, seapa adanya, sesederhana hidup, sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Beranikah kita mengucap syukur sebagai umat Tuhan apa ada pada kita hari ini? Mari selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang menghampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Rasul Paulus dengan tegas, gereja yang memiliki ibadah yang rasa cukup adalah poin yang kedua, adalah mengalami kecukupan soal makanan, pakaian. Asal ada makanan dan pakaian, kata Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, inilah poin yang kedua. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Apakah Yesus tidak mengerti segala keperluan kita? Oh, Yesus sangat mengerti. Inilah yang firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau kita sudah rasa cukup, tidak akan timbulnya pertentangan, tidak lagi timbulnya namanya kecurigaan, tidak lagi timbulnya sesuatu yang namanya ada kedengkian, ada fitnah, ada curiga. Ketika kita mengalami atau memiliki hati rasa cukup, inilah ajaran Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Apakah Yesus anti dengan orang kaya? Tidak. Tetapi yang disentuh di sinilah keinginan, ingin. Kata ingin di sini adalah sesuatu yang menurut kehendaknya. Bukan lagi bergantung pada Allah, tapi bergantung pada keinginan. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Tidak heran kalau hari-hari ini sudah cukup gaji, terlibat juga dalam rasuah. Bahkan ada cukup gaji, terlibat juga dalam pengedaran dada, bahkan sebagainya. Banyak hal. Oleh karena apa? Ingin kaya. Ada yang namanya skim cepat kaya, ingin mendapatkan segala sesuatu dengan instan, segera, ingin kaya. Dan inilah nasihat Rasul Paulus buat saya dan kepada kita semua. Sehingga dikatakan, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu. Apa yang saya katakan tadi, bahwa sudah ada jerat lagi dengan rasuah, ingin lagi menjual dada, ganja, sabu dan sebagainya. Inilah jerat-jerat yang menguasai, sehingga dikatakan di sini, tetapi mereka yang ingin kaya dan terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang menghampa dan yang mencelakakan, yang menghancurkan prestasi, yang menghancurkan masa depan, yang menghancurkan segala jabatan, bahkan pekerjaan kita, mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Rasul Paulus dengan tegas
mengajarkan. Sekali lagi kepada jemaat di Efesus, karena jemaat Efesus adalah kota perdagangan, kota yang kaya sebenarnya, dan banyak hal terjadi di situ, sehingga ada orang yang menyembah berhala untuk meminta atau mencari hanya kekayaan. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan kepada kita semua, supaya asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya selalu hidup bersyukur seapa adanya kita. Sebesar apapun gaji kita, sebesar apapun yang kita terima setiap bulan, mengucap syukurlah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sekali lagi dengan tegas berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Yang tadinya ingin. Yang kedua adalah akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tadi ingin, keinginan untuk jadi orang kaya. Yang kedua adalah cinta uang. Yesus tidak pernah anti kepada orang-orang yang kaya, yang punya harta yang banyak. Tetapi yang membuatkan orang jatuh dalam kejahatan adalah punya, dalam akar segala kejahatan adalah, dalam segala macam kejahatan adalah cinta uang. Tahu cinta uang? Cinta uang adalah sampai kita tidak berani mengeluarkan 1 sen pun. Kita tidak sanggup, kita tidak rela memberikan persembahan pun. Kita tidak akan sanggup mengembalikan persepuluhan pun sebagai tanda ucapan syukur dengan rela. Tapi orang-orang yang cinta uang adalah orang-orang yang selalu dengan terpaksa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya terpaksa memberi. Tapi orang-orang yang selalu hidup bersyukur ketika dia melihat orang yang ada kesusahan, ada masalah, hatinya selalu digerakkan dengan belas kasihan. Inilah hati Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah. Ini lagi sesuatu sikap memburu. Tahu memburu? Kata memburu di sini adalah mengejar berkat. Dia kejar, dia usahakan segala sesuatu sehingga tidak ada lagi waktu untuk mencari wajah Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk merenung janji-janji Tuhan. Tidak lagi waktu untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi dia memburu, berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mencari uang. Mari, ini peringatan buat saya dan kepada kita semua. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini lelah, penat, kejar uang, cari uang. Tapi mari, ajaran Kristus berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mari kita mengucap syukur seadanya kepada kita. Inilah ibadah yang rasa cukup. Inilah ibadah yang benar-benar mengalami berkat-berkat Tuhan, berjalan dalam berkat Tuhan. Bukan mengejar-ngejar, namanya kebendaan, keinginan, dan cinta akan uang. Inilah yang membuatkan kita akan kehilangan dari segala sesuatu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak heran kalau sampai ada orang yang stres, ada orang yang sampai sakit jiwa, saudara-saudara. Oleh karena apa? Dia sudah menyimpang dari imannya. Dia sudah tinggalkan Tuhan.
Dia sudah lupakan Tuhan. Hanya sekadar, hanya gara-gara dia mencintai, bahkan dia memburu uang itu semata-mata dalam hidupnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini peringatan buat saya dan kepada kita semua. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita saat kita berhadapan dengan situasi yang sukar ini, supaya jangan kita stres, supaya jangan kita tertekan dengan keadaan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Haleluya. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah berduka, kita tidak pernah bersungut dengan apa ada dalam hidup kita. Kita tidak pernah merasa sesuatu menjadi satu tekanan yang berat dalam hidup kita, sehingga ada suatu kedukaan, ada sesuatu tekanan yang berat dalam jiwa kita. Kalau sampai situasi seperti itu, jaga-jaga. Apakah sikap hati kita sedang mengejar atau memburu uang, atau sedang cinta uang, ataukah selama ini kita mempraktikkan sesuatu orang tidak lihat, tapi di dalam hati ada sikap cinta uang, memburu uang, sehingga menyiksa diri, menyimpang dari iman, melupakan Tuhan. Tidak ada waktu lagi berdoa, tidak ada lagi waktu untuk tidur, rehat, saudara-saudara. Hanya berpikir tentang uang dan uang. Kalau beli makanan hari ini keluar hanya 1 ringgit saja pun kita susah hati. Kita keluarkan 10 ringgit saja pun susah hati, apalagi 100. Mari, selalu ada keluhan. Oh, mahal sekali. Oh, mahal sekali barang ini. Oh, mahal sekali barang ini. Mari kita jaga-jaga. Ini membuatkan kita, diri kita, hati kita merasa tersiksa oleh berbagai-bagai duka. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Biar kita berkata kepada Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Haleluya. Nah, selanjutnya jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah satu kebohongan kalau kita tidak perlu uang. Uang adalah hamba yang baik saat kita menjadi tuan yang baik atas uang ini. Tetapi jika uang menjadi tuan dalam hidup kita, itu akan menjadi bos dalam kehidupan kita. Dia menjadi jahat dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi hamba, diperhambakan oleh uang itu. Tapi saya percaya, kalau kita kembali selalu pada ajaran Kristus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya selalu hidup bersyukur seadanya kepada kita. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Mari kita perhatikan dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 berkata, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saya menarik poin yang ketiga, bicara tentang sikap kerendahan hati. Di dalam bagian ini, Salomo mengangkat doanya di hadapan Allah. Dia berkata, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Pertanyaannya di bagian ini, kenapa Salomo berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan? Inilah sikap kerendahan hati Salomo. Saat dia miskin, dia tidak mau meminta-minta.
Dia tidak mau menjadi orang yang meminta-minta. Dia tidak mau menjadi orang yang menipu orang, berbohong dengan orang. Salomo tidak mau supaya dia memiliki sikap seperti itu, menipu orang saat dia kekurangan atau dalam mengalami kemiskinan. Tapi kenapa dia tidak minta kekayaan? Sehingga dia katakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Karena saat Salomo memiliki kekayaan, dia akan menjadi sombong, dia menjadi ego, dia akan lupa Tuhan. Tapi dia sampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Biarkanlah aku menikmati. Kata menikmati ini adalah secukupnya makanan yang menjadi bagianku. Berarti yang secukupnya. Inilah yang Salomo ingin terjadi dalam hidupnya. Supaya benar-benar dia mengalami kecukupan. Dia menikmati secukupnya makanan yang menjadi bagian dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah bagian yang mengajar saya dan kepada kita semua, supaya kita benar-benar mengalami bahkan berkat Tuhan yang dalam hidup kita seapa adanya. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan ini yang Rasul Paulus belajar dari sikap Salomo, yang punya sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Sehingga dia berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati saja apa yang ada. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu Allah Bapa di surga sangat tahu dan sangat mengerti apa yang kita perlukan setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6 berkata, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Inilah yang dikatakan Allah kepada bangsa umat atau umat Israel, bangsa Israel. Ini masa keamanan akan tiba, akan terjadi dalam hidupmu. Ini yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Mereka akan rasa aman, damai sejahtera, ada shalom Tuhan, ada pemeliharaan Allah. Mereka tinggal diam dengan rasa aman. Masa keamanan akan tiba bagimu, kata Tuhan. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Oh, kembali kepada Salomo. Salomo tidak pernah minta kekayaan, tapi Tuhan berikan juga. Hanya ada satu yang Salomo minta, ialah hikmat. Apa gunanya kekayaan kalau tidak punya hikmat untuk mengatur, mengelola apa yang dipercayakan Tuhan? Sehingga apa yang disampaikan Allah kepada Yesaya, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan. Inilah harta benda Sion. Inilah harta yang ada, yang diberikan Tuhan dalam hidup mereka. Saat mereka takut akan Tuhan, saat mereka beribadah kepada Tuhan, saat mereka mengutamakan Allah, saat mereka menghormati, beribadah kepada Allah dengan segenap hati mereka, maka dalam kitab Mazmur katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
Jangan sampai kita berpikir bahwa mengikut Tuhan ini adalah orang yang akan mengalami kelimpahan kekayaan. Tuhan akan limpah bahkan tuang dalam hidup kita. Sorry, itu bukan ajaran Kristus. Ajaran Yesus adalah biar kita menikmati yang secukupnya. Kenapa Tuhan Yesus beri yang secukupnya? Kalau Tuhan percayakan kepada kita kekayaan, itu ekstra, itu bonus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan ini. Biar kita rasa aman dalam hadirat Tuhan. Kekayaan yang terbesar dalam hidup kita adalah hikmat. Ketika Tuhan berikan kepada kita hikmat. Siapa itu hikmat itu sendiri? Itulah Tuhan Yesus. Hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan. Itulah harta benda. Itulah harta benda sih. Itulah harta benda bangsa yang dipilih oleh Allah. Itulah harta benda yang diberikan kepada anak-anaknya. Itu saya dan kepada kita semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak di antara kita hari ini tertekan dengan situasi keadaan, tertekan dengan apa yang kita hadapi. Yesus begitu mengerti. Yesus adalah hidup kita. Dia memberikan kita kesejahteraan, keamanan, rasa aman. Ada shalom Tuhan. Biar kita bersyukur seapa adanya kita. Apa yang ada dalam tangan kita, apa pakaian yang ada pada kita, makanan yang ada pada kita hari ini. Bersyukurlah. Ibadah yang benar-benar mengalami berkat-berkat Tuhan adalah ibadah yang rasa cukup, yang berdasarkan ajaran Kristus. Yesus mengajarkan kepada kita supaya selalu bergantung pada kehendak Bapa di surga. Itu makanya Yesus mengajar tentang doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Terjadi kehendak Allah di bumi seperti di surga. Dan ini yang Yesus ajarkan. Supaya kita berjalan dalam kehendak Allah. Bukan dalam keinginan kita. Bukan dalam memburu, mengejar-ngejar kekayaan. Tapi biarlah kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti kita, mengejar hidup kita. Ini yang Tuhan inginkan. Kita rasa aman, kita rasa tentram. Tugas kita beribadahlah, carilah wajah Tuhan, takutlah akan Dia, hormatilah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati umat Tuhan. Apapun yang dikerjakan hari ini, apapun segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu, Allah selalu memperhatikan. Bahkan Dia tidak pernah melupakan. Ada hikmat dan pengetahuan menyertai. Sekalipun ada banyak tentangan cobaan kita lalui, Yesus tidak pernah terlambat. Yesus tidak pernah lalai. Yesus tidak pernah melupakan kita karena Dia adalah kepala gereja. Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah umatnya. Kita adalah tubuh kesayangannya. Kita adalah umat yang ditebus oleh Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Mari kita datang kepada Tuhan dan coba syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu, karena berkat-berkat yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Engkau selalu mengajar kami, biar kami selalu berjalan sesuai dengan ajaran, bahkan perintah Tuhan, janji-janji Tuhan. Biar kami ya Tuhan Yesus selalu rasa sikap hati, memiliki sikap hati mengucap syukur dengan berkata kepada Tuhan, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Dan ajarkan kami Tuhan memiliki sikap hati seperti hatimu, yaitu kerendahan hati, selalu bergantung kepada Tuhan, selalu mencari wajah,
Kami bukan orang-orang yang ditinggalkan Tuhan. Kami bukan orang-orang yang dibiarkan Tuhan. Tapi kami selalu menemukan. Kalau kami mengalami kekurangan pun, sebenarnya Tuhan mengajar kami selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau kami mengalami kelimpahan hari ini, mengajar kami supaya selalu memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah umat dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Jemi untuk firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya lewat firman yang telah disampaikan oleh Pastor Jemi pada hari ini, kita dapat terus percaya dan terus berjalan bersama Tuhan dengan luar biasa. Amin. Seterusnya kita akan masuk ke dalam ruangan pemberian kasih, dan kita akan dibawa oleh Bro Hazon untuk doa pemberian kasih. Ayo kita sama-sama berdoa. Shalom, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih berada di tempat ini dan masih bernafas oleh karena kasih yang Kau berikan di dalam kebaikan, di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Bapa di surga, saat ini Tuhan, pada hari ini kami dengan penuh kerendahan diri Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik yang kami ada untuk Engkau Bapa di surga. Bapa di surga, berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak sempat memberi Bapa di surga. Karena saya percaya Engkau tidak pernah terlewat dalam memberikan kami kecukupan dalam apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa di surga. Bapa di surga, biarlah pemberian kami ini Tuhan menjadi berkat bagi gereja kami SIB Banaripo, dan juga biarlah segala pemberian ini Tuhan kami gunakan untuk pelayanan dalam gereja Bapa di surga. Bapa di surga, pada saat ini semua berdoa khusus bagi jemaat SIB Banaripo Bapa di surga, biar supaya jemaat ini Tuhan senantiasa ada kerinduan untuk memberi yang terbaik buat gereja sebagai pelayanan kami untuk Engkau Bapa di surga. Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Oke, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Kudus, untuk pimpinan dan pernyataan Engkau yang luar biasa sepanjang minggu ini dan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat yang Kau curahkan buat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan tetap hidup bersama kami, dan kami yakin Engkau tidak pernah membiarkan kami di tengah masalah yang kami hadapi Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah yang sangat memberkati pada hari ini. Kami mendoakan untuk minggu hadapan, biar kiranya Engkau memimpin menyertai keluar masuk kami dan semua apa yang kami lakukan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak, Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing selepas ini, jangan lupa kita akan bersama di
di hari yang sama, di tempat yang sama, di channel yang sama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Sebelum kita menutupi ibadah ini, ayo sama-sama CB. Yeah.